Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kotek. Oke, pol-pol, cerita yang kali ini tak peringatkan agak medeni. Oke? Cerita ini adalah cerita nyata yang terjadi pada seorang laki-laki bernama Junsang saat dia masih SMP kelas 3. Waktu itu, pada bulan Juni tahun 2008 di kota Changwon, waktu itu Korea lagi musim panas dan juga merupakan waktu sekolah-sekolah untuk mulai melakukan ujian akhir semester. Sehingga Junsang yang masih SMP, dia juga harus belajar banyak untuk mempersiapkan dirinya. Setelah selesai sekolah pun, dia harus pergi ke tempat bimbingan belajar hingga malam hari. Ya, mungkin kalau yang udah lihat vlog lainnya bakal paham. Ya, di Korea memang agak banyak bimbel, jadi pulang malam setelah bimbel itu cukup umum. Dan waktu itu Junsang itu pulang benar-benar malam, yaitu jam 12 malam. Tapi untungnya tempat les-lesannya atau bimbelnya sama rumahnya itu cuma jarak 5 menit jalan. Jadi jam 12 dia selesai bimbel, dia langsung pulang ke rumah. Dan tempat tinggalnya Junsang itu bukan yang apartemen, tapi rumah biasa kayak di Indonesia yang landed property gitu ya. Nah, waktu dia mau masuk ke rumahnya melalui gerbang utama itu ada perasaan yang aneh gitu. Tapi ya mungkin cuman perasaan lah gitu. Dan lokasi rumahnya Junsang itu sedikit tidak baik karena susah dapat matahari. Tahu kan ya, untuk manusia matahari itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah lihat matahari itu nggak bagus. Jadi rumahnya itu lokasinya agak sedikit gelap. Tapi hari itu lebih kerasa lebih gelap, lebih angker, kayak agak beda gitu loh atmosfernya. Dan Junsang itu mulai merasa kayak nggak tahu kenapa, tapi hari ini nggak nyaman gitu loh di hati dan kayak agak serem gitu loh. Tapi dia bilang ke dirinya sendiri, mungkin karena aku kecapean belajar ya, jadi mending cepet-cepet mandi, cepet-cepet istirahat biar nggak kepikiran yang aneh-aneh. Jadi dia udah melewati gerbang pintu rumah dan waktu mau masuk rumah dia itu lihat, sepatu papanya nggak ada gitu loh di rumah. Karena biasanya papanya Junsang ini bakal pulang ya lebih awal dikit dibanding Junsang, tapi hari itu masih belum pulang, nggak ada sepatunya. Dan rumahnya Junsang ini kayak ini jalan gini ya, itu ada kamar orang tuanya, terus masuk ke kamarnya dan ruang tengah gitu. Jadi dia mau nggak mau harus lewat sini kan. Pas dia lewat, dia itu melihat pintu kamar orang tuanya ini tuh terbuka setengah, terus ada mamanya gitu. Junsang langsung tanya, "Ma, hari ini papa belum pulang ya?" gitu. Mama bilang, "Iya, belum pulang itu." "Yaudah, aku coba telepon ya." "Ya, kamu coba telepon deh." gitu. Jadi sambil jalan dia tanya, sesampainya di ruang tengah dia langsung telepon ke papanya. Udah mulai nyambung. Nggak lama papanya langsung ngangkat. "Halo." "Halo Pak, loh, ini udah jam berapa Pak? Kok nggak pulang hari ini?" "Oh iya Junsang, malam ini Papa lagi ada janji sama teman-teman. Soalnya ada ini ikan yang lagi musim sekarang. Jadi Papa ke kota Mahasan di pasar ikan ini sama teman-teman." Jadi Mahasan sama Changwon itu kayak kota tapi sebelahan gitu ya informasinya, biar pol-pol paham. Tadi kan Junsang di Changwon, terus papanya sekarang di Mahasan. Junsang tanya lagi, "Kok sampai keluar kota gitu, kenapa?" "Iya, ini ikannya lagi musim soalnya, enak beneran." "Aduh, iya Pak, tapi ya pulang dong Pak, udah malam ini." Junsang sama papanya ini tergolong lumayan dekat gitu. Jadi dia juga nguyon nih, "Ayo Pak pulang." "Aduh, masa nggak pulang-pulang ini loh, udah malam loh ini." "Yaudah, karena Papa pulangnya telat, bungkusin lo ya, aku juga lo ya." Nah, dia kuin-kuin kayak gitu. Tiba-tiba dia itu mendengar ada suara perempuan gitu loh. Terus dia mikir, "Pak, kok kayaknya ada suara perempuan, siapa Pak?" gitu. Papanya itu jawab, "Loh, nah kamu itu ada aja pertanyaan. Ya siapa lagi kalau bukan mamamu?" Seketika itu Junsang langsung merasa bulu kuduknya itu berdiri semua kayak. Dan Junsang kan lagi telepon, di sebelah teleponnya itu ada TV dalam kondisi mati. Polo-polo ngerti kan ya, kalau layar TV nggak dinyalakan itu kan memantulkan gitu kan ya, kayak cermin tapi nggak kayak cermin, kayak kita bisa melihat melalui pantulannya gitu kan ya. Dan lewat pantulannya itu dia bisa melihat kamar orang tuanya yang pintunya terbuka setengah itu tadi. Dan dia juga bisa melihat seseorang yang ya mamanya, bisa dibilang mamanya, berdiri tegap dengan muka yang sangat datar memandangi dia melalui pantulan TV itu. Seketika itu Junsang langsung teriak, "Wah!" gitu, dan dia menoleh ke belakang. Dia toleh ke kamar itu dan seseorang yang terlihat seperti mamanya masih ada di tempat itu memandangi Junsang dengan muka yang datar tanpa
Junzang langsung mulai merasa takut dan dia nggak tahu ini makhluk apa, tapi dia ngerti kalau dia itu harus segera keluar dari rumah itu. Junzang itu mulai menempelkan dirinya ke tembok dan jalan perlahan-lahan menuju pintu keluar. Dan seperti yang tak bilang tadi, rumahnya Junzang itu kan mau nggak mau keluar masuk itu harus lihat pintunya ini tuh, orang tuanya gini kan. Waktu dia jalan menuju gini, dia itu bisa melihat makhluknya itu juga ikut noleh gini, ngikuti gini loh. Kalau dia jalan dari sini ke sana itu dengan tatapan yang datar tanpa kediaman sekalipun. Saking takutnya dia itu nggak berani noleh, jadi kayak terus natapin mata karena dia takut kalau begitu dia noleh sesuatu bisa terjadi gitu. Jadi dia terus menatap mata sambil jalan dan dia itu mulai bilang ke dirinya sendiri, oke, aku harus keluar, aku harus keluar, aku harus keluar. Jadi dia mulai menghembuskan nafas dan langsung lari menuju pintu keluar sambil menutupkan matanya. Dan kan bisa hafal kan ya rumah sendiri. Seketika dia merasa udah nyampe, dia langsung buka pintu dan keluar dari rumah itu. Begitu keluar dari rumah, saking takutnya Junzang itu langsung duduk di dekat tembok rumahnya dan bersembunyi di situ gitu. Jongkok sambil sembunyi gitu. Sekitar 30 menitan kemudian tiba-tiba ada teriakan, "Junzang, kenapa kamu di luar?" gitu. Ternyata papanya yang datang dan bareng sama mamanya. Jadi orang tuanya datang dua-duanya. Karena papanya tanya, Junzang langsung bilang, "Ya Pak, tadi kejadiannya gini. Akhirnya papanya bilang, "Yaudah, coba Papa masuk deh." Tapi setelah papanya masuk, papanya tidak menemukan apa-apa. Ya Pak, merinding nggak? Kalau merinding bilang apa? Merinding dong. Wah, ini yang bikin takut adalah hantu kan adalah sesuatu yang sangat tidak familiar dengan kita, sedangkan keluarga adalah sesuatu yang sangat familiar. Ketika dua hal ini digabung, ini menjadi sangat menyeramkan. Yo Rek, yo jangan jadi keluarga yo, itu sangat menyeramkan banget. Ya Rek, jadi video kali ini kayak gitu. Makasih udah nonton video kali ini. By the way, habis gini waktu keluar dari kamar, kalau kelihatan mamamu, hati-hati lo ya. Oke Rek. Sebenarnya aku ada sih pengalaman yang menyeramkan banget. Sebenarnya aku itu pernah mimpi tertawa begitu kencang dan terbahak-bahak kayak bahagia banget gitu loh.